Terlanjur mengandung anak CEO. Bab 001. Zahira tertegun begitu ia selesai membuka pintu. Bukan karena heran melihat rombongan keluarga suaminya yang baru saja pulang dari kampung halaman. Akan tetapi, ia sedikit syok melihat seorang perempuan asing yang sedang bergelayut manja di lengan sang suami tanpa canggung sedikitpun. "Lama banget sih, buka pintunya," sumut Bu Rahimah, mertua perempuan Zahira. Wanita parubaya berbadan gempal tersebut seketika menerobos masuk tanpa peduli pada ekspresi Zahira yang nampak terluka. "Masuk dulu, Ra. Bapak sama Danu mau bicara penting," tukas Pak Iwan, ayah mertua Zahira. Zahira mengangguk. Ia mengekori langkah ayah mertuanya kemudian disusul oleh Danu, sang suami beserta perempuan asing berpenampilan seksi tersebut. Sementara, dua adik ipar Zahira terlihat masih betah duduk di teras depan sambil bermain ponsel. Firasat Zahira mulai tak enak. Sebagai seorang istri, instingnya mulai bekerja dengan baik. Ia tahu bahwa perempuan yang sejak tadi enggan melepas rangkulannya dari lengan sang suami bukanlah orang yang akan datang memberi kabar bahagia. "Zahira, kenalkan. Ini Nola, istri kedua Danu." "Deh." Seperti ada yang meremas jantung Zahira saat kalimat itu diucapkan oleh ayah mertuanya. Sepasang mata bulat yang mulai berembun menatap nanar ke arah sang suami yang sedari tadi hanya menunduk tanpa berani melihat ke arah Zahira. "Ma, maksudnya?" tanya Zahira dengan suara bergetar. "Iya, dia ini istri kedua Danu. Dia berasal dari keluarga baik-baik yang kaya raya serta berpendidikan tinggi." "Nggak kayak kamu," sinis Bu Rahimah dengan bibir mencebik. "Apa yang dikatakan bapak sama ibu itu benar, Mas?" tanya Zahira kepada sang suami. Danu masih bungkam. Sesekali, pria berumur 32 tahun itu menyugar rambutnya dengan kasar. "Jawab, Mas," desak Zahira. "Maaf, Ra," lirih Danu. Ia masih menjadi lelaki pengecut dengan menundukkan kepala tanpa berani menantang mata milik istrinya. "Aku nggak butuh kata maaf darimu, Mas. Yang aku butuhkan adalah jawaban, iya, atau tidak." Danu menyugar rambutnya kembali dengan gelisah. Tangan Nola yang sejak tadi enggan melepas lengannya ia hempas begitu saja. Tak lama, ia berpindah ke dekat sang istri. Dengan meneteskan air mata, ia meminta maaf sambil menggenggam erat kedua tangan putih milik perempuan yang selama 2 tahun terakhir telah membersamainya mengarungi bahtera rumah tangga. "Maaf karena aku udah melukai kamu, Ra. Tapi, aku nggak punya pilihan, Nola terlanjur hamil dan mau tak mau aku harus bertanggung jawab," tutur Danu. "Apa?" Zahira terperangah. "Maksudnya dengan terlanjur hamil, apa Mas?" teriak Zahira lantang sambil melepas genggaman tangan Danu dengan kasar. "Apa itu artinya kamu selama ini udah selingkuh sama dia di belakang aku, hah?" "Pelankan suara kamu, Zira," bentak Rahimah dengan mata mendelik. "Kamu mau tetangga kita dengar? Mau bikin malu saya dan keluarga saya, hah?" 2. Zahira tertawa sumbang mendengar penuturan sang ibu mertua. "Ibu malu pertengkaran kita didengar orang tapi ibu nggak malu, anak ibu sudah berselingkuh sekaligus berzina seperti hewan." "Apa-apaan kamu ini?" teriak Rahimah terpancing emosi. "Jangan sembarangan kamu mengatai putra kebanggaanku itu hewan, Zahira. Dasar perempuan nggak ada akhlak. Nggak ada sopan santunnya sama sekali. Begini nih, kalau dari kecil tidak pernah dididik sama orang tua." Rahimah berdiri sambil berkacak pinggang. "Sudah, Bu. Sudah, Zahira," teriak Pak Iwan menengahi pertengkaran antara istri dan menantunya. "Dan kamu, Zahira," telunjuknya mengarah kepada sang menantu. "Ikhlas atau tidak ikhlas, kamu harus tetap bersedia menerima kehadiran Nola di rumah ini." "Maaf, Pak. Sampai kapanpun,
Sira nggak akan pernah mau menerima perempuan itu tinggal di rumah ini. Geleng Zahira dengan tegas. Yang, panggil Danu putus asa. Tolong, sekali ini saja kamu mau mengerti posisiku. Nola sedang hamil. Nggak mungkin aku lepas tanggung jawab begitu aja sama dia. Tolong, belajarlah menerima kehadiran Nola di antara kita. Insya Allah, aku akan berusaha adil untuk menafkahi kalian berdua. Adil, kamu bilang. Amarah Zahira sudah naik ke ubun-ubun. Saat kamu memutuskan menikah tanpa persetujuan aku aja, itu udah jadi bentuk ketidakadilan kamu yang pertama. Bagaimana dengan hari-hari selanjutnya? Hah? Yakin, kamu bisa benar-benar adil? Tanya Zahira dengan sorot mata yang tersirat makna tersembunyi. Danu tertunduk kembali. Ia benar-benar putus asa sekarang. Awalnya, dia mengira bahwa dengan melibatkan kedua orang tuanya dalam membujuk Zahira menerima Nola, semuanya akan berjalan lancar. Siapa sangka, Zahira yang biasanya lemah lembut, penurut dan tak pernah meninggikan suara malah berubah drastis hari ini. Silahkan kamu hidup bersama perempuan murahan itu, Mas. Tapi, aku mau kalian pindah dari rumah ini. Tegas Zahira. Loh, apa-apaan ini? Nggak bisa gitu dong, Ra. Kamu kan tahu sendiri kalau rumah yang di sebelah itu belum selesai direnovasi. Rahimah menyahut keberatan. Aku nggak peduli, Bu. Yang jelas, kalian semua harus angkat kaki dari rumahku. Aku nggak sudi menampung orang-orang yang nggak tahu terima kasih macam kalian. Jaga bicaramu, Zahira. Bentak Iwan dengan emosi. Dia tak terima keluarganya diusir begitu saja oleh sang menantu. Jangan jadi perempuan tidak tahu diri kamu. Mentang-mentang statusmu adalah istri dari anak saya, lalu dengan seenaknya kamu mau mengusir kami dari rumah anak kami sendiri. Benar-benar tidak tahu malu kamu. Zahira tersenyum miring mendengar ucapan sang ayah mertua. Sementara, Rahimah dan juga Nola tampak tersenyum seraya saling berangkulan. Hanya Danu yang tampak menunduk sedari tadi. Asal Bapak tahu, rumah ini adalah rumah milikku. Hadiah dari Bang Chandra saat aku lulus kuliah dulu. Seketika, suasana mendadak hening. Mata kedua mertua Zahira melotot tak percaya. Nola tampak mengernyit kebingungan sementara Danu semakin mengkerut karena tatapan nyalang dari kedua orang tuanya. Beritahu fakta yang sebenarnya kepada kedua orang tuamu, Mas. Aku sudah terlalu lelah dicaci maki oleh mereka hanya karena dianggap menumpang hidup sama kamu layaknya parasit. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Zahira berlalu masuk ke dalam. Ia menuju ke meja makan lalu memandangi makanan yang sudah tersaji lengkap di atas meja persegi panjang itu. Tak berselang lama, Zahira mengambil satu persatu piring lauk lalu memindahkan isinya ke kantong plastik yang ia ambil di laci rak piring. Tak ada yang terlewat barang sedikit pun. Bahkan, nasi yang masih tersisa di Magicom turut ia masukkan ke 3. Dalam wadah plastik berbentuk kotak kemudian hendak ia bawa keluar. Loh, makanannya kenapa kamu ambil semua, Zahira? Mau dibawa kemana itu? Tanya Rahimah yang berpapasan dengan Zahira saat hendak menuju ke meja makan untuk makan siang bersama dengan menantu barunya. Makanannya mau aku kasih Mbok Dania. Zahira menjawab dengan menyebut nama seorang janda tua yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Kok malah dikasih orang lain sementara kami ini belum ada yang makan? Itu urusan kalian. Yang jelas, mulai sekarang, jangan suruh aku jadi pembantu kalian lagi. Sudah cukup selama ini aku bersabar. Danu mencekal pergelangan tangan Zahira yang melangkah terburu-buru hendak pergi. Lepas, Mas. Titah Zahira. Mulai sekarang, kita urus hidup kita masing-masing. Kalau perlu, ceraikan aku. Mendengar kata cerai meluncur dari mulut sang istri, Danu langsung naik pitam.
Mana mungkin dia mau menceraikan Zahira. Seorang perempuan yang selama ini ikhlas menemaninya dari yang bukan siapa-siapa sampai memiliki pekerjaan yang kini terbilang cukup mapan dan menjanjikan. Lagi pula, impiannya menikahi Nola bukan dengan cara meninggalkan Zahira. Dia ingin memiliki kedua perempuan itu sekaligus. Satu cinta pertamanya, dan yang satu lagi merupakan wanita yang menemaninya meniti kesuksesan. Jangan pernah berani kamu meminta cerai, Ra. Memangnya, kamu mau kemana kalau aku ceraikan? Hah. Ingat, keluargamu sudah membuang kamu. Teriak Danu murka yang seketika menghentikan langkah kaki Zahira. 4. Zahira tertegun sesaat kala mendengar ucapan Danu yang kembali membuka luka di sanubari. Ingatan saat dia dengan percaya dirinya lebih memilih Danu ketimbang Chandra, kakak pertamanya berkelebat dan memunculkan penyesalan yang semakin menambah perih sakit hatinya. Jadi, lebih kita pilih itu laki-laki dibanding kakak kandung tak sendiri, Dek. Tanya Chandra ketika sang adik memilih bertahan di ibu kota dibanding mengikutinya untuk pulang ke kampung halaman. Karena Chandra memutuskan untuk berhenti bekerja dan lebih memilih fokus mengurus langsung sawah dan kebun cengkeh yang selama ini ia amanahkan pada orang lain di tanah kelahiran, maka dia meminta Zahira untuk pulang bersama. Lagi pula, Chandra tidak merestui sang adik untuk hidup bersama dengan Danu. Bukan karena Danu berasal dari keluarga di bawah mereka. Namun, karena Chandra tidak suka pada orang tua Danu yang ketika mereka dipertemukan untuk pertama kali, malah menghina Danu dan Aisyah. Itu anaknya kok bisa-bisanya sudah ada 4. Memangnya, kalian sanggup kasih makan? Mbak, kebondong. Jangan jadi perempuan yang mau-maunya dijadikan mesin pencetak anak. Kasihan. Yang ada malah jatuhnya dosa. Buat kasih makan mulut kalian aja, masih ngap-ngapan. Ini, ditambah harus kasih makan mulut anak 4 orang. Sanggup, kalian? Cibir Rahimah ketika bertemu dengan Aisyah, Chandra dan 4 anak mereka. Aisyah hanya tersenyum masam saat dikatai seperti itu. Padahal, ide memiliki anak banyak adalah ide dari Aisyah. Dia yang notabene merupakan anak tunggal memang memiliki impian memiliki anak yang banyak. Mungkin, karena penampilan mereka yang sederhana, makanya keluarga Danu menganggap bahwa Chandra dan Aisyah bukan orang berada. Lagi pula, mereka memang tak ada niat untuk menjelaskan siapa mereka kepada orang-orang. Biarkan orang lain menilai sendiri. Setali 3 uang dengan sang istri. Pak Iwan juga mencibir penampilan Chandra yang hari itu hanya mengenakan kaos oblong dan sendal jepit harga 15 ribuan. Cek, penampilannya nggak bisa dibikin lebih rapi gitu, ya mas. Masa ketemu calon besan penampilannya kayak gembel. Syukur-syukur, security tempat ini nggak ngusir kalian. Belum lagi tuh. Pak Iwan menunjuk dengan dagunya. Anak-anakmu itu loh. Lari-larian kayak nggak pernah diajar. Chandra menahan geram dalam hati. Penghinaan Pak Iwan hanya ia balas dengan senyuman. Semua demi menghargai adik kesayangannya. Padahal, andai keluarga Danu tahu siapa Chandra sebenarnya, sudah pasti mereka tak akan bisa menghina Chandra seperti itu. Memangnya, siapa yang mau melarang pemilik kafe memasuki kafenya sendiri? Memangnya, siapa yang berani menegur anak-anak pemilik kafe untuk berlarian di area yang memang dikhususkan untuk anak-anak bermain di tempat tersebut? Jawabannya jelas tidak ada. Maaf, Bang. Tapi, Zahira udah terlanjur cinta sama Mas Danu. Zahira mau tetap melanjutkan pernikahan. Kami, meski kita sama keluarga tak dihina seperti tadi. Mata Chandra berkaca-kaca. Zahira tertunduk dalam. Ia tak tega melukai hati sang kakak. Namun, ia juga tak sanggup merelakan perjalanan cintanya kandas begitu saja. Tolong, restui Zahira, Bang. Mohon gadis berjilbab itu. Baik.
Akan kurestui hubunganmu sama laki-laki itu. Bahkan, saya sendiri yang akan menjadi wali untuk menikahkan kalian. Tapi ingat nah, kalau suatu hari, nak kecewakan Ki, itu laki-laki, jangan pernah coba-coba kita datang untuk cari saya ataupun Kak Aisyah sama Bang Cakra. Anggap, kita sudah putus hubungan, kata Chandra sambil membuang muka menahan tangisnya. 5. Zahira ikut meneteskan air mata. Bang, itu artinya, abang membuang Zahira. Bukan saya yang buang Ki, Dek. Justru kita yang buang sendiri keluarga tak demi laki-laki yang pasti suatu hari nanti cuma bisa bikin kita menangis. Insya Allah, Mas Danu orang, Bang. Dia beda sama keluarganya. Chandra mengangguk. Semoga saya yang salah dan kita yang benar. Oh iya, itu kafe sudah jadi milik tak. Sepenuhnya penghasilan ndak usah lagi kita bagi untuk saya sama Kak Aisyah. Rumah hadiah wisuda dari saya juga boleh kita tempati. Tapi, maaf, Dek. Sertifikatnya tetap saya yang pegang. Terus, saya juga minta tolong. Jangan sekali-kali kita kasih tahu kalau kafe itu kafe milik tanah. Penghasilan tak, dari itu kafe silahkan ditabung. Jangan pernah kasih tahu sama suami tak berapa jumlahnya. Kenapa, Bang? Turuti saja permintaan terakhirku, Dek. Zahira masih ingin melayangkan protes, namun Chandra sudah terlanjur masuk ke kamar dan menutup pintu. Puas kamu nyakitin abang kandungmu sendiri, Ra. Kakak nggak ngangka. Adik yang selama ini disayangi Bang Chandra sepenuh hati, sanggup mematahkan hatinya sampai seperti ini. Nggak ada otak kamu. Tuding Aisyah marah sambil menyusul suaminya yang saat ini pasti sedang sangat terluka. Kemarikan makanan itu. Lamunan Zahira tersentak saat seseorang hendak merebut kembali kantong plastik yang sedang ia bawa. Dengan cepat, Zahira berkelit hingga Rahimah nyaris jatuh. Maaf, Bu. Kali ini biarkan istri baru Mas Danu yang melayani keperluan kalian. Zahira beralih menatap madunya. Oh ya, Mbak. Siap-siap, ya. Mulai hari ini semua kepengurusan keluarga besar Mas Danu sudah berpindah tangan ke Mbak. Saya sudah nggak ada urusan lagi. Zahira, mau kemana kamu? Kembalikan makanannya. Teriak Rahimah murka saat Zahira sudah berjalan cepat menuju keluar rumah. Karena tak ada makanan, maka Danu memutuskan untuk memesan makan via online saja. Hingga mereka kenyang, Zahira belum juga kembali dari rumah Mbok Dania. Setelah makan, keluarga itu berkumpul di ruang tamu kembali. Asyik bercanda tawa bersama tanpa peduli akan peringatan Zahira yang meminta mereka untuk angkat kaki segera dari rumahnya. Oh iya, Nu. Ibu mau tanya. Apa maksudnya, kalau rumah ini pemberian dari abangnya Zahira? Bukannya ini rumah, kamu yang beli? Tanya Rahimah penuh selidik. Danu seketika jadi salah tingkah. Sekarang dia merasa benar-benar terpojok. Bukan apa-apa, sejak awal dia memang mengatakan kalau rumah yang sekarang mereka huni adalah rumah yang dibeli menggunakan uangnya. Padahal, pada kenyataannya, itu adalah rumah milik Zahira. Pemberian dari Chandra saat sang adik kesayangan lulus kuliah. Begitu pula dengan mobil Rush yang selalu ia kendarai dengan penuh kebanggaan selama ini. Semua itu murni milik Zahira namun ia akui sebagai miliknya agar orang tuanya bangga dan orang di kampungnya menjadi kagum padanya. HMMM itu. Danu bingung menjelaskan. Jawab, Nu. Jangan mendadak jadi orang gagu begitu. Desak Rahimah. Danu menoleh menatap Nola yang ada di sampingnya. Binar mata istri keduanya seperti berharap agar Danu menyangkal semua itu. 6. Dijawab dong, Mas. Kok cuma diem aja? Sergah Zahira yang baru saja masuk ke dalam rumah. Semua orang menoleh menatap Zahira yang baru saja pulang dengan sinis. Namun, perempuan itu seolah tak peduli.
Ia melenggang masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintu agar tak ada yang masuk mengganggu istirahatnya. Termasuk Danu. Langkah gontai Zahira perlahan menuju ke arah nakas di samping tempat tidur. Dikeluarkannya selembar foto dari dalam sana. Foto di mana dirinya sedang dicium di pipi kanan dan kiri oleh kedua kakaknya saat ulang tahun yang ke-21. Tak terasa, air mata Zahira menetes kembali. Ia membaringkan tubuhnya yang terasa sangat lelah di atas pembaringan sambil memeluk selembar foto yang menjadi pengobat rindunya selama 2 tahun terakhir. Maaf,